Ya teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Master Parodi Gokil. Kali ini kita akan melihat bagaimana tanggapan atau komentar Bang Parbilak Bang Parbilak yang sangat lucu dalam mengomentari pernyataan Rocky Gerung bahwa Prabowo tidak akan mempercayai Gibran untuk menjadi PLT Presiden. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Prabowo mengadakan kunjungan ke luar negeri. Bagaimana pendapatnya Bang Parbilak yang menskakmat menskakmat Rocky Gerung? Mari kita ikuti video berikut ini. Wis jelas toh, sopo sing sampah masyarakat yang sebenarnya? Yaitu yang sampah masyarakat sebenarnya yang pelangak-pelongok kuwi. Lagian ngopo to Mbah sampean iki dhewean kuwi, pelangak-pelongok kaya tukang parkir. Ra duwe kanca to Mbah. Makanya kalau misalnya mulut tuh dijaga, lambemu kuwi dijogo to Mbah. Wah, asem lambemu kuwi bosok. Akhirnya apa? Yang kau lihat sekarang, semakin kau hina orang, semakin kau hina keluarga Bapak Jokowi, semakin dimuliakan derajatnya. Itu dia. Coba sekarang ya. Kalau kalian perhatikan Rocky Gerung official, ya, setelah itu Mahfud MD official, setelah itu Refli Harun official, semua mempersalahkan masalah pidatonya Pak Gibran. Yang dibilanglah pidatonya kayak satpam legend. yang datanglah bilang katanya pidatonya nggak berkualitas. Otak kalian itu nggak berkualitas. Kalian periksa Rocky Gerung official, setelah itu Refli Harun official, terus itu Mahfud MD official. Lalu mereka katakan, ya, ini kan Bapak Prabowo kan sedang kunjungan ke luar negeri, ya, kunjungan ke luar negeri selama bisa dikatakan 16 hari lah, ya. Dari tanggal 8 sampai 10 beliau itu ada di China. Setelah itu 11 sampai 12 beliau itu akan berangkat ke Amerika Serikat. Setelah itu beliau akan menuju Peru untuk KTT APEC. Setelah itu menuju ke Brazil untuk KTT G24, ya. Jadi bisa dikatakan memang padat, ya, bukan acara yang memang sembarangan acara. Jadi Rocky Gerung berpikir begini, ya. Bapak Prabowo tidak akan pernah, ya, Bapak Prabowo tidak akan pernah mempercayakan kabinet kepada Gibran Rakabuming Raka. Ya, sekarang begini, nggak usah kau framing gitu Pak Rocky. Yang namanya kabinet itu memang tanggung jawab presiden. Wakil itu wakil itu fungsinya hanya monitor, dan juga ketika kepala negara keluar negeri ataupun tidak sedang berada di tempat, maka ya akan ada porsi-porsi tertentu yang bisa digantikan oleh Bapak Wakil Presiden. Gitu, nggak usah kau framing bahwasanya Bapak Prabowo itu tidak mempercayakan seluruhnya. Siapapun presidennya tidak akan pernah mempercayakan seluruhnya, apalagi berbicara tentang keputusan-keputusan yang urgent kepada wakil presiden. Jangan kau bodoh-bodohi masyarakat. Nggak semua bisa kau bodohi, nggak semua. Jadi kalau contohnya mengambil keputusan, ya, misalnya tentang kebijakan-kebijakan, setelah itu misalnya ada perjanjian kerjasama, itu nggak boleh, itu tetap harus presiden. Tapi kalau cuma sekedar datang memberikan pengarahan seperti kemarin, ya, memberikan pidato atau kata sambutan di acara penutupan rapat koordinasi kepala daerah, kenapa enggak? Ya memang itu dia tugasnya. Setelah itu memonitor jalannya pembangunan, setelah itu memonitor, ya, jalannya
kementerian gitu loh ya. Jadi nggak bisa kau itu memframing seolah-olah kalau Bapak Prabowo tidak bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada Gibran Rakabuming Raka. Memang nggak bisa. Siapapun presidennya tidak bisa mempercayakan segala sesuatunya kepada wakil. Sudah. Ya, jadi orang ini jujur aja aku bilang ya, serius dari kemarin itu aku selalu katakan, yang mereka serang pasti Pak Gibran. Mereka nggak akan pernah berani serang Prabowo karena apa? Jenderal, Wak. Setelah itu apa? Uangnya banyak. Ya. Itu dia, orang ini semua takut sama Bapak Prabowo. Tapi orang ini di satu sisi selalu berusaha untuk tidak menganggap Bapak Gibran menjadi wakil presiden. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan anggapan kalian, bukan anggapan kami. Bagi kami, Bapak Wakil Presiden adalah Bapak Wakil Presiden yang memang betul-betul menjadi pilihan rakyat. Dan kami percaya, ya, Rocky Gerung, ku bilang sama kau, kami percaya Gibran lebih mampu bekerja daripada kau. Kau kan omong doang. Kau itu adalah tipikal manusia yang bersembunyi di balik kata-kata. Kalau kau disuruh praktek nggak bisa. Nggak usah dulu kau disuruh jadi wakil presiden, nggak usah. Jadi kadus kepala dusun, belum tentu. Makanya ya orang ini selalu mempengaruhi masyarakat ya supaya membenci Gibran. Tapi ya untunglah, alhamdulillah, puji Tuhan, yang dipengaruhinya itu ya pendukung-pendukungnya dia. Gitu loh ya. Jadi kemarin itu Bapak Prabowo ketika akan berangkat ya, dia itu menunjukkan gestur bahwasannya dia itu menitipkan bangsa ini, menitipkan kabinet ini kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan cara apa? Dengan cara menepuk pundaknya. Dari situ kita bisa lihat Bapak Prabowo, perhatikan kalian, dalam beberapa kesempatan ketika dia itu memberikan sambutan atau memberikan salam kepada orang lain, kalau orang-orang biasa dia akan salam seperti biasa saja. Tapi kalau misalnya orang yang dia rasa spesial, ya, gesturnya itu selalu memberikan pukulan kecil ya ke pundak atau ke lengannya. Kau udah pernah dipukul-pukul pundakmu sama Bapak Prabowo? Kepengen kau, Rocky? Itu dia. Jadi ku bilang sama kalian, Rocky Gerung, Mahfud MD Official, Refli Harun, dan Opung Parbelak, jujur aja ku bilang, itu sama semuanya. Semuanya berkarya di media sosial. Iya, cuman masalahnya yang mereka sampaikan itu hoax, yang Opung Parbelak katakan ini ya untuk mematahkan hoax. Jadi begini, ya, Bapak Prabowo pergi ke luar negeri itu kan dalam rangka memang kunjungan kerja, ya kan, bukan pelesiran, ya. Jadi bukan seperti menteri-menteri yang terdahulu yang dibilang Bapak Prabowo, masa latihan pramuka aja ke luar negeri. Latihan pramuka ke luar negeri. Nah, ya, makanya beliau itu membawa stafnya atau membawa orang-orang yang memang betul-betul ada kaitannya dengan kerjasama atau ada kaitannya dengan kunjungan kerja yang dilakukannya ke negara-negara tersebut, ya kan, begitu, ya kan. Jadi bisa dikatakan beliau itu memang betul-betul seorang pemimpin yang menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan. Ada kalian tengok di bawahnya Menteri Pertanian? Nggak ada. Ya, ada kalian tengok di bawahnya Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai? Nggak ada. Tapi yang dibawa itu seperti siapa namanya itu, Stella Christie, ya. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwasanya mereka akan melakukan kunjungan seperti ke China, ya. Itu berarti ada kerjasama yang akan mereka lakukan, yang akan mereka diskusikan, kan begitu kan? Tapi ngomong-ngomong masalah China,
kemarin ya, manusia yang kutampilkan di awal tadi, yang main seruling tadi, dia itu pernah katakan bahwasanya Mulyono adalah manusia tak berguna. Dia adalah penjahat karena dia sudah menjual negara ini kepada Xi Jinping, Presiden Republik Cina, katanya begitu kan. Sekarang ku bilang dulu sama kau, Amin Rais, Bapak Prabowo sekarang sedang bertemu Xi Jinping. Sekarang coba aku mau dengar dulu kata-katamu bahwasanya Prabowo sedang menjual negara ini. Ayo, ayo, ayo. Busuk. Aku kalau jujur aja aku bilang, kalau dengar orang ini emosi terus bawaannya. Iya, jujur, bawaannya pengen ziarah aja. Maksudnya ziarah ke tempat lain, ya kan? Nggak tahu auranya gitu loh. Gelap, auranya gelap. Dikit pun nggak ada vibe positifnya, itu nggak ada gitu loh. Kalau Rocky Gerung contohnya gitu-gitu, ya kan, masih ada kata-kata indah yang bisa dipergunakan atau dipelajari. Tapi ini manusia yang satu ini nggak pernah ada kata-katanya yang lebih bagus. Aduh. Jadi itu dia ya. Jadi makanya aku bilang ya, Bapak Prabowo adalah sosok keberlanjutan dari Bapak Joko Widodo. Coba perhatikan kalian ya, gaya-gayanya Bapak Joko Widodo, pola pergaulannya di di dunia global itu ya, yang dilakukan oleh Bapak Jokowi selama ini, itu juga yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Jadi memang betul bahwasanya ya, pemerintahan Bapak Prabowo ini betul-betul adalah keberlanjutan dari pemerintahnya Bapak Joko Widodo ya. Contoh pertama itu masalah hilirisasi ya. Perhatikan ya, Bapak Joko Widodo itu bukan orang ya yang mengharapkan keuntungan dari pemerintahnya untuk keuntungan pribadi, tidak. Karena apa? Yang dia harapkan adalah keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Dan itu juga lah yang akan dilakukan oleh Bapak Prabowo. Coba baru-baru ini Apple ya, perusahaan HP, bisa dikatakan perusahaan smartphone yang betul-betul pasarnya itu sangat luas di Indonesia. Coba bayangkan kalian, mereka ingin mengambil pasar dari Indonesia, tapi mereka tidak mau investasi di Indonesia. Maka apa yang dilakukan oleh negara? Negara melakukan denda. Itu dia. Jadi jangan heran kalian nanti ya, kalau misalnya tidak ada lagi HP merek Apple, yang ada semangka, nenas, durian. Jangan harapkan lagi kalian. Untuk apa kita bergantung kepada Apple, kan begitu? Karena toh juga ya, untuk apa coba? Ya, mereka mengambil pasar di Indonesia. Uang dari Indonesia mereka bawa ke sana, tapi mereka nggak mau investasikan untuk membangun pabriknya di sini. Untuk apa? Gitu loh. Jadi sekarang ini negara memang serius ya. Negara serius memikirkan bagaimana caranya supaya kebocoran-kebocoran itu tidak terjadi lagi. Iya ya, lewat efisiensi yang dilakukan di dalam kabinet, sehingga menteri-menteri nggak sembarangan lagi ke luar negeri, ya kan? Alasannya kunjungan kerja, alasannya studi banding. Nggak taunya bawa anak jalan-jalan. Ya, jadi itu dia. Jadi apa yang dilakukan Bapak Prabowo itu semata-mata ya supaya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran ya, tidak ada lagi korupsi. Makanya aku bilang, sekarang jangan kalian kira gara-gara Bapak Prabowo kemarin itu bergaya-gaya gemoy ya, maka segala sesuatunya itu akan menjadi sepele, akan menjadi remeh. Enggak. Justru sekarang Bapak Prabowo sedang menunjukkan jati diri aslinya. Kalau kemarin itu kan branding aja, itu iklan itu biar tahu kalian. Ya tapi bukan dibuat-buat. Ketulusannya itu memang bisa dikatakan ya, bisa dirasakan semua orang lah. Kita bisa lihat waktu Pilpres kemarin banyak anak-anak yang kepengen foto-foto dan juga digendong sama Bapak Prabowo.
Itu sisi hatinya, salah satu sisi dari hatinya. Dan juga hatinya itu juga biar tahu kalian, coba kalian perhatikan dulu. Kalau misalnya udah gabung dia sama teman-temannya atau anggotanya, apa yang dilakukannya? Nyanyi, karaoke, joget. Itu artinya apa? Ada waktunya serius, ada waktunya santai. Nggak perlu jaim, kan begitu. Tapi ketika berbicara tentang pemberantasan korupsi, ingat, hati-hati, tidak akan ada yang bisa lepas. Mulai dari atas sampai bawah. Coba perhatikan kalian yang di Sukabumi. Kepala desa kena tangkap. Perkara korupsi 200 juta pun juga sekarang. Awas. Awas, ya kan? Dan biar tahu kalian, ini akan berlangsung. Ini ku bilang sama kalian, gubernur hati-hati. Bupati hati-hati. Wali kota juga hati-hati. Apalagi sekarang kepala desa hati-hati. Nggak seberapa uang yang kalian makan, tapi mati kalian di dalam penjara, apa nggak malu kalian? Apalagi sekarang, legislatif juga, begitu juga. Anggota DPR, DPR pusat, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Semuanya harus hati-hati. Jangan main-main lagi kalian. Pokoknya kalian yang pernah melakukan korupsi dan gak pandai-pandai kalian membungkusnya, cepat kalian kena tangkap. Tunggu tanggal mainnya, tunggu panggilan dari kejaksaan. Coba bayangkan kalian, seperti Tom Lembong itu. Sekarang itu, ya, ketika Tom Lembong, ini bedanya pola, ini bedanya pemerintahan Bapak Joko Widodo dengan pemerintahan Bapak Prabowo, ya. Kalau Tom Lembong ditangkap waktu zaman Bapak Joko Widodo, perhatikan kalian, nyinyir orang ini bakalan banyak, ya, akan bersuara di media sosial gini segala macam, dibilanglah politisasi, dibilanglah kriminalisasi, dibilanglah macam-macam itu. Karena apa? Tom Lembong sendiri adalah pendukung dan juga donatur dari Anies Baswedan, ya. Tapi coba sekarang, waktu zaman Prabowo, yang disalahkan siapa? Tetap Jokowi. Ditangkap di zamannya Bapak Prabowo, yang disalahkan Jokowi. Kan aneh kan? Makanya aku bilang, orang ini nggak konsisten gitu loh, ya. Kalau memang Tom Lembong ditangkap di zaman Bapak Prabowo, protesnya Prabowo dong. Tapi orang itu nggak berani. Awas, ada Petrus. Apa Petrus itu ya? Aku kadang-kadang jujur aja ya, istilah-istilah di negara ini agak merasakan satu agama tertentu. Petrus itu salah satu murid Tuhan Yesus, dibilanglah penembak misterius. Masuk lagi murid Tuhan Yesus yang kedua, Markus, makelar kasus. Minta tolonglah dulu sama kalian, ya. Bagi yang umat Nasrani itu, walaupun mereka itu memiliki kasih yang luar biasa, tolonglah dulu ya, ungkapan-ungkapan itu, akronim-akronim seperti itu agak dihindarilah dulu. Jangan mentang-mentang ya orang-orang Kristen itu memiliki kasih, ya, jadi beranggapan bahwasanya nggak apa-apa masalah namanya, nggak ada masalah itu. Yang penting kita semuanya saling mengasihi. Betul ya kan. Tapi cobalah dulu dicari akronim yang lain, ya kan. Kok jadi ke situ kita? Enggak, itu cuman cuman selingan aja, ya kan? Betul kan? Coba ya, Petrus katanya penembak misterius, Markus makelar kasus. Yang lain lah dulu ya. Aduh ya. Jadi Rocky Gerung beranggapan bahwasanya Bapak Prabowo tidak mempercayakan apapun kepada Bapak Gibran, itu salah besar. Ya, ku klarifikasi, salah besar. Coba bayangkan saja ya, kalau misalnya Bapak Prabowo tidak mempercayakan Bapak Gibran, ya, tidak akan mungkin Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita, memberikan kata sambutan di depan kepala daerah. Ya, kalau misalnya Bapak Prabowo menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian ya untuk memberikan kata sambutan, maka di situ kita layak untuk curiga.
Tapi ini kan enggak gitu loh ya. Beliau mempercayakan kepada Bapak Gibran. Kita lihat saja lagi apa-apa saja yang akan dikerjakan Bapak Gibran di dalam negeri selama Bapak Prabowo kunjungan kerja di luar negeri. Ya, apalagi jujur aja aku bilang sama kalian ya. Ada beberapa kaum yang paling benci sama Gibran. Yang pertama itu kaum intoleran. Kita udah tahu sendiri ya. Refli Harun, Dr. Tipa, Din Samsudin, dan itu setelah itu siapa namanya itu Faisal Asegaf dan segala semua dan manusia-manusia yang sejenisnya. Itu mereka itu biar tahu kalian ya, mereka itu bersembunyi di balik tata negara, di balik kata-kata ahli tata negara, padahal sebetulnya mereka itu mewakili kaum intoleran. Iya, biar tahu kalian. Jujur aja aku bilang kita nggak usah banyak cerita lah ya. Itu yang benci, kelompok pertama itu yang benci sama Gibran. Ya karena apa? Karena mereka tahu ya Gibran itu adalah manusia yang paling anti toleran, ya, yang paling anti intoleransi bukan anti toleran. Ya, kita bisa lihat bagaimana beliau itu seketika menjadi wali kota Solo, ya, menjadi wali kota Solo, ada beberapa event-event keagamaan yang diadakan oleh agama-agama tertentu, ya, dan juga suku tertentu yang dijaga keamanannya oleh Bapak Gibran. Makanya waktu zamannya dia, tingkat toleransi untuk kota Surakarta luar biasa. Ya, dan itu yang mereka takutkan. Kaum-kaum intoleransi ini ya, ini sangat takut kalau sempat Gibran punya power penuh ya untuk menggebuk mereka, ini akan menjadi ancaman serius buat mereka ya. Setelah itu ya, kelompok kedua yang tidak suka dengan Gibran itu adalah kelompok pro demokrasi anti Jokowi. Siapa itu? Otomatis sudah pasti PDIP ya kan? Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau Gibran sekarang jadi wakil presiden, kedepannya tidak menutup kemungkinan Gibran akan menjadi presiden. Itu yang mereka takutkan, ya. Jadi dari kelompok seberang, tapi sebetulnya ini pun juga disadari oleh beberapa tokoh-tokoh, ya. Apalagi ketua umum yang punya power ya, mereka pun juga sudah berpikir ke depan seperti itu ya. Ini ke depannya ini Gibran ini bakalan masuk menjadi bursa masuk bursa pemilihan calon presiden ya. Dari sekarang pun juga sudah kelihatan. Karena apa? Bagi Gibran 5 tahun ini adalah waktu untuk latihan. Hati-hati kalian, ku bilang. Makanya ku bilang ya kan. Makanya kelompok pro demokrasi anti Jokowi ini ya, kalau kusebutkan seperti itu yaitu mengarah ke sana lah gitu ya. Mereka sedang jaga-jaga ini. Karena apa? Mereka sedang mempersiapkan diri juga untuk bertarung melawan Gibran tahun 2029. Masih lamanya itu, memang masih lama. Iya kan? Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, kan begitu. Makanya ya, sekarang ini Bapak Gibran ini sekarang sedang mempelajari ya bagaimana cara mengkombinasikan pola kepemimpinan bapaknya dengan pola kepemimpinan Bapak Prabowo. Makanya aku optimis ya, 2029 Bapak Gibran Rakabuming Raka ya itu akan bisa menjadi presiden ya, kalau memang Bapak Prabowo tidak menjadi presiden. Kalau Bapak Prabowo nanti menjadi presiden, aku akan pilih Bapak Prabowo. Tapi kalau misalnya Gibran maju, Bapak Prabowo tidak maju ya, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa itu ya? Dia akan mengkombinasikan ya apa yang dilakukan ayahnya dan juga apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Ini kombinasi. Gitu. Makanya aku bilang selama 5 tahun ini waktu dia untuk latihan. Dan inilah yang ditakuti oleh kubu sebelah kiri, sebelah kanan. Itu dia, ya. Jadi kalau aku bilang sama kalian, yang tidak akan masuk lagi ke dalam bursa pemilihan itu Ganjar, Mahfud MD. Jadi aku bilang sama kalian ya, jangan pernah harapkan ada 2 nama itu lagi di bursa tahun 2029. Gak ada itu.
Amin Rais nggak tahu lah tuh. Entah masih ada atau enggak dia nanti. Ya, jadi itulah dulu ya. Jadi kalau bisa dikatakan kita doakan supaya Bapak Prabowo keluar negeri boleh dalam keadaan selamat, dan juga beliau bisa menghadiri setiap acara-acara kunjungan kerja di luar negeri supaya apa? Supaya aja ada juga dampak positifnya terhadap bangsa ini. Ya. Jadi nggak usah kita ikuti channel-channel yang yang merusak itu ya. Jadi ya kalau tengok tonton aja ya, tapi harus punya harus punya saring ya gitu, punya saringan. Jadi jangan semua informasi yang nggak benar itu kalian terima ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.